Memang benar keuntungan BUMN per tahun kira-kira 300-an triliun. Ya. Jadi 3 tahun itu modal akan tercapai lah kira-kira. Tapi kan ini keuntungan. Yang mau buat investasi ini adalah cash. Cashnya kan nggak ada 300 triliun. Nah ini tadi kita udah selesai bahas yang soal realokasi, kita sambil juga bagaimana mendorong perekonomian kita ya, itu karena penting sekali bagaimana kita memastikan ekonomi kita tuh sehat dan tumbuh positif. Danantara. Nah, ini Danantara ini kan satu gagasan visioner. Kalau betulnya baca ini secara utuh ya, tidak melihat hanya sekedar konten-konten yang sifatnya pendek-pendek, ini sebetulnya gagasan yang sangat visioner ya, Bung Haris ya. Yes. Ini gagasan yang sangat visioner sebetulnya, tetapi memang kembali lagi tidak lepas dari tantangan. Karena the key is execution ya. Sebetulnya bagaimana Bung Haris selalu ajarkan ke saya adalah bagaimana eksekusi itu punya satu integritas dan juga ada moral hazardnya. Karena kalau enggak ya tetap aja semua gagasan itu kan tuh. Jadi binatang apa Danantara itu Bung Haris sebetulnya? Jadi Danantara itu waktu kita di Komisi 6 namanya belum Danantara saat itu. Ya, jadi embrionya tuh super holding. Embrionya sudah ada. Sudah ada. Akan bikin super holding. Ya, di mana super holding ini akan mengelola seluruh BUMN yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah. Ya. Nah, tadinya idenya adalah hasil-hasil keuntungan dari BUMN sekarang kan diserahkan kepada negara lewat Kementerian Keuangan. Nanti kalau butuh untuk pengembangan, ya butuh untuk bantuan, katakan ya masalah seperti PLN, elektrifikasi 100%, ya itu kan perlu suntikan dari pemerintah, penyelamatan dan segala macam itu kita minta lagi ya dari pemerintah. Nah dengan konsep super holding ini, ya tidak seluruhnya dividen tidak diserahkan kepada pemerintah, tapi dikelola oleh super holding ini yang kemudian dikasih nama Danantara. Ya. Kemudian hasil pengumpulan ini ya akan digunakan tadi untuk pengembangan bisnis, ya, untuk penyelamatan dan untuk hal-hal yang lain. Nah, memang kemudian di pemerintahan Pak Prabowo ini jalankan Danantara. Ya, dibagi menjadi 2 holding, holding operasional dan holding investasi. Ya, kalau kita lihat ya, berapa sih modalnya? Targetnya kan 1.000 triliun. Ya, 1.000 triliun itu dari mana? Iya kan? Yang dikatakan oleh pemerintah adalah dari keuntungan BUMN. Memang benar keuntungan BUMN per tahun kira-kira 300-an triliun. Ya. Jadi 3 tahun itu modal akan tercapai lah kira-kira. Tapi kan ini keuntungan. Yang mau buat investasi ini adalah cash. Cashnya kan nggak ada 300 triliun. Selama ini biasanya yang dibayarkan cash kepada pemerintah dalam bentuk adalah dividen. Hanya sekitar 80-90 triliun. Yang dulu pernah Bung Haris kritisi juga kan? Iya. Kurang gede. Nah, jadi ya udah gampang, ya kan? Duit 100 triliunnya, duit 300 triliunnya itu udah ada. Karena ya katakan nih perusahaan saya untung 10 miliar. Ya. Tapi kan cash-nya mungkin hanya ada 3 miliar. Sisanya di mana? Keuntungannya masih dalam inventory, keuntungannya masih dalam piutang dan lain-lain. Ini kan hal yang umum terjadi dalam bisnis biasa juga. Nah, kemudian selesai nih, katakan seandainya ada pun ya, mau buat investasi apa? 1.000 triliun. Ya. 1.000 triliun memang bisa mengundang orang lain untuk datang 4.000 triliun. Sehingga total bisa menghasilkan investasi 5.000 triliun. Dengan asumsi bahwa tadi iklim bisnisnya diperbaiki, korupsi dikecilin dan segala macam. Orang lain tertarik, joinan sama Danantara. Ya. Nah, tapi persoalannya mau investasi apa? Misalkan bikin Antam, nikel seperti itu, butuh 30 triliun. Ya.
kan 7 tahun. Bukan hari ini investasi, hari ini diputuskan, ya kemudian tahun depan dapat kan enggak. Ya. Untuk membuat visibility study 2 tahun. Ya. Kemudian untuk mulai bikin pabriknya segala macam 4-5 tahun. Baru kemudian produksi. Ya, sehingga jangkanya panjang. Ini yang terjadi. Sehingga harus lebih realistis. Mau hilirisasi, apapun hilirisasinya, di sawit 7 tahun. Ya. Mau bikin apa? Pabrik baterai, ya, atau mobil listriknya, butuh waktu 4-5 tahun. Ini baru pabriknya, belum kapabilitas penjualannya, Ya. belum membangun kapabilitas jejaringnya. Ya. Sehingga memang perlu waktu. Walaupun tadi saya katakan bahwa untuk menaikkan peluangnya di Danantara. Ya, kalau 1.000 triliun memang bisa menghasilkan nantinya menarik dana dari luar 4.000 triliun, 5.000 triliun, wah gede sekali itu. Gede sekali 5.000 triliun kalau bisa masuk ke Indonesia. Tapi persoalannya ya sabar. Berapa tahun sih Bung Haris dalam 6 tahun wajar. Investasi triliunan itu baru menghasilkan 6-7 tahun itu wajar sekali. Ya. Tapi mau investasi di mana? Ini yang kudu dipikirin nih. Terus bisnis modelnya kayak apa ini? Ini yang kudu dibicarakan. Ya, kalau Danantara operasionalnya kan ada di Komisi 6, mitranya Komisi 6. Komisi 6 yang akan mengawasi. Sementara investasinya, holding investasi kan belum diputuskan. Ya. Nanti paripurna DPR yang akan memutuskan, oh ini jatahnya Komisi 11. Nah, kalau ada di Komisi 11 kita akan awasi beneran. Ya kan? Bisnis modelnya, lu mau investasi itu kayak apa? Bagaimana time frame-nya, bagaimana payback-nya, ya, kemudian berapa sih dana yang akan capital expenditure-nya, dana pendampingnya dari luar berapa, masuk akal nggak? Ya. Bisnis model kan satu cerita logical naratif, cerita yang logis. Bagaimana perusahaan meng-create value. Nah, itunya nanti kita akan bedah. Masuk akal tidak. Gitu loh. Ya. Sama satu lagi Bung Haris sebagai pencerahan juga untuk publik adalah bagaimana publik menilai nanti kan investasi itu kan bisa berbuah, bisa juga tidak berbuah. Bahkan pohonnya mati. Yes. Ya. Kan selama ini kan itu juga menjadi hambatan juga BUMN kita, gerakannya kan poco-poco ya. Maju ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali, atau di tengah lagi kan. Jadi nggak kemana-mana. Itu kan juga jadi hambatan. Bung Haris selalu punya pandangan kritis kan soal bagaimana otoritas Dewan Eksekutif di setiap Dewan Direksi setiap BUMN itu punya independensi dan kemerdekaan untuk mengambil putusan yang berani. Tapi karena undang-undang dulu mengatakan berbahaya secara teknis, membahayakan sebagai individu, akhirnya banyak direksi memutuskan main aman. Nah, bagaimana publik nanti melihat dan bisa menilai, menakar bagaimana akuntabilitas dalam investasinya itu, Bung Haris? Jadi di BUMN, ya di ranah BUMN-nya ya, ini sekarang di Undang-Undang BUMN yang baru, kalau rugi, saya investasi dan rugi, itu bukan kerugian negara. Selama bisa dibuktikan bahwa tidak menguntungkan diri sendiri dan orang lain, ini semata-mata adalah business judgment rule. Keputusan bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka bukan kerugian negara. Kalau bukan kerugian negara, maka tidak masuk ke ranah korupsi. Ini yang melegakan teman-teman dari direksi BUMN. Tapi kita kudu tahu loh, aparat penegak hukum selalu bergerak ya atas dasar asas praduga bersalah. Bukan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah urusan hakim. Oh, curigaan aja lah ya. Iya pasti, kalau udah curiga dia tidak periksa. Ya kan? Sehingga memang benar-benar ya batasan antara business judgment rule maupun perilaku koruptif ini tipis sekali. Ya. Ini yang tetap masih menghantui para direksi BUMN. Dia sadar itu. Ya, tapi paling tidak sudah dikatakan bahwa ini bukan kerugian negara dan BUMN bukan penyelenggara negara. Ya, sehingga keluar dari undang-undang korupsi. Ya. Nah, yang banyak orang-orang komplain dan salah tangkap adalah sekarang BUMN tidak lagi diaudit oleh BPK. Itu kan banyak orang ngomong begitu. Banyak tuh di sosial media keluar tuh judul-judul gitu. Dari dulu juga tidak diaudit BPK. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah. BUMN memang tidak diaudit oleh BPK.
BPK hanya bisa mengaudit apabila melakukan audit dengan tujuan tertentu setelah adanya temuan. Auditnya BUMN dilakukan oleh akuntan publik. Ya kan? Nah, tapi kalau kemudian ada temuan seperti di dalam kasus LPEI, seperti di dalam kasus Indofarma, ya, itu kemudian BPK melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu. Itu bisa atas tentu persetujuan dari mitranya, yaitu Komisi 6. Ya. Sementara Danantaranya sebagai holding itu diperiksa oleh BPK. Secara holding ya? Oke. Berarti termasuk dalam investasi dan operasional maupun ininya, ya. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, ya. Asal nanti ya ininya clear. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang petinggi Danantara. Tentu secara tidak resmi ya. Makan bareng dengan beberapa rekan. Dalam konteks sebagai kolega ya? Ya, dalam konteks sebagai kolega dan kita ngobrol. Saya tanya ya, model bisnisnya kayak apa? Pak, sampai sekarang saya baru tahu nama saya ada di situ. Rapat bareng pun belum pernah. Jadi rapat bareng, ya keseluruhan dari segala macam fungsi, belum pernah ada. Ya mungkin karena ketutup libur lebaran segala macam ya. Ya dimaklumi. Kalau mereka rapat ya belum, mereka nggak tahu nanti bisnis modelnya kayak apa. Saya pun nggak bisa ngomong wah ini jelek, ini bagus. Tetapi memang udah gampang. Nyari peluang investasi nggak gampang. Saya sampai ngeledekin, Bung, ya investasinya apa sih? Ngecat langit aja, langit dicat, ya kan? Karena laut dikapling kan sudah, kan langit dicat baru dikapling. Iya benar. Itu jadi saking ini ya ngeledeknya ya. Tapi harus nanti clear lah apa sih mau investasi di mana. Tapi sebetulnya yang saya bahagia sekali dengan diskusi kita hari ini di Banteng Senayan ini, Bung Haris memberikan satu gambaran yang clear sebetulnya. Jadi DPR sendiri punya kewajiban kepada kita semua nih, tidak terkecuali dasar dari warna partai apapun, dari konstituen manapun, untuk memberikan kepastian pengawasan yang prudent, berintegritas, dan juga terukur. Ya Bung ya? Yes. Jadi memang kita lepaskanlah semua embel-embel kita ya, karena pada akhirnya semua ini pembangunan ini aja untuk kita semua tanpa melihat kita tuh apa, karena kita sama anak bangsa ya, untuk Indonesia Raya. Jadi Bung Haris terima kasih banyak, dialog yang sangat mencerahkan. Sip. Dan teman-teman juga jangan lupa terus mendengarkan konten-konten dari podcast Banteng Senayan yang pasti akan memberikan inspirasi dan juga pencerahan, dan juga memberikan nilai tambah wawasan yang lebih segar, lebih akurat, dan juga lebih berimbang. Jadi sampai ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi di kedepannya. Sehat selalu untuk kita semua. Bung Haris, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.